Mungkin pernah mendengar nama Habib Ajami. Dia adalah seorang yang sangat kaya dari Baghdad. Dia memiliki banyak uang, tetapi masalahnya adalah bahwa dia menjalankan bisnis riba. Memberikan dan mengambil riba dari orang-orang adalah sumber keuntungannya. Jika di antara kalian, kaum muslimin, ada yang terlibat dengan riba, segeralah bertaubat. Nabi kita Muhammad, Shallallahu Alaihi Wasallam, telah mengeluarkan perintah mulia. Siapapun yang memakan satu suapan dari riba, dosanya begitu besar, seolah-olah dia telah melakukan zina dengan ibunya di depan Ka'bah. Ini adalah hal yang sangat berbahaya, namun orang-orang hari ini mengambilnya dengan enteng. Sistem penggandaan uang sangat cepat menarik hati kaum muslimin. Berbagai perusahaan, terutama perusahaan penipuan atau cheat fund, hanya berhasil di lingkungan kaum muslim, sementara di tempat lain tidak berhasil. Mereka memberikan janji bahwa jika Anda memberikan 1 lakh rupiah, Anda hanya duduk santai di rumah, dan setiap bulan Anda akan mendapatkan 10.000 rupiah tanpa harus bekerja. Tapi kalian tidak pernah tahu dari mana uang itu datang. Setiap suapan yang masuk rumahmu seharusnya tidak datang tanpa diperiksa. Kalian adalah seorang muslim, bahkan satu koin pun tidak boleh masuk rumah kalian tanpa diteliti asal-usulnya. Jika ada keraguan dalam harta yang kalian dapatkan, bahkan jika itu bukan haram, maka hal itu bisa merusak generasi penerus. Para orang tua kita telah mengingatkan bahwa anak-anak bisa menjadi nakal, tidak berakhlak, dan kehilangan karakter karena memakan harta yang tidak jelas asal-usulnya. Oleh karena itu, penting untuk berhati-hati. Habib Ajami, yang dulunya menjalankan bisnis riba, suatu hari meminta istrinya memasak daging. Namun, istrinya berkata bahwa mereka tidak memiliki kayu bakar. Dia berkata, saya akan membawa kayu bakar yang berasal dari riba, begitu juga dengan tepung. Istrinya yang saleh selalu berdoa agar suaminya diberi petunjuk. Saat makanan dimasak dan disajikan, ternyata di dalam panci hanya ada darah. Habib Ajami terkejut dan bertanya, "Ya apa ini?" Istrinya menjawab, ketika kamu membawa barang-barang dari riba, Allah akan memberi kalian darah di dunia ini. Bayangkan apa yang akan kalian hadapi di akhirat nanti." Kejadian itu sangat mengguncang Habib Ajami. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa daging yang dimasak berubah menjadi darah. Ketakutan menguasainya, dan dia segera bertaubat. Saat keluar rumah, anak-anak yang sedang bermain di jalan berteriak, jangan mendekat, ini adalah rentenir. Jika bayangannya mengenai kita, kita juga akan terkena musibah." Bahkan anak-anak tahu bahwa dia adalah rentenir, dan hal itu sangat menghantam hatinya. Allah memberikan petunjuk kepada siapapun melalui cara yang tidak terduga. Habib Ajami mulai menangis, menyadari bahwa dia telah menjadi begitu hina sehingga bahkan anak-anak pun takut pada bayangannya. Dia kemudian bersumpah untuk tidak lagi mengambil bagian dalam bisnis riba dan meninggalkan semua itu. Namun, masalahnya adalah dia tidak terbiasa bekerja sejak kecil. Dia tidak tahu bagaimana cara menghasilkan uang dengan benar. Dia datang kepada istrinya dan berkata, Saya telah bertaubat, saya tidak akan menyentuh riba lagi." Istrinya yang saleh bersyukur kepada Allah dan berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan menuntut apapun darimu. Jika kau hanya bisa membawa setengah roti pun, saya akan sabar, karena sekarang kamu mencari nafkah yang halal." Alangkah baiknya jika istri-istri kita bisa menjadi pendorong bagi suami untuk berjalan di jalan yang benar. Sayangnya, banyak pria yang terjerumus dalam perbuatan haram karena tuntutan istri mereka. Ketika gaji kecil, sementara tuntutan istri besar, banyak pria yang akhirnya terjerumus ke dalam perbuatan haram. Beberapa bahkan terjerumus ke dalam kebiasaan buruk seperti narkoba karena tekanan yang mereka hadapi. Istri Habib Ajami, meskipun berada dalam kondisi sulit, tetap bersabar dan mendukung suaminya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan menuntut apapun dan akan sabar menunggu. Habib Ajami, yang tidak terbiasa bekerja, kemudian pergi ke sebuah desa kecil. Di sana, dia menghabiskan hari-harinya di dalam masjid, berdoa dan meminta kepada Allah agar memberinya petunjuk dan rezeki yang halal. Setiap malam dia pulang dan istrinya bertanya, apakah kau mendapatkan pekerjaan hari ini?" Dia selalu menjawab, Raja di tempatku bekerja berjanji untuk membayarku besok." Ini berlanjut selama beberapa hari, tetapi setiap kali dia kembali, dia tidak membawa uang. Pada malam kelima, ketika dia pulang ke rumah, dia terkejut melihat rumahnya terang benderang dan ada meja makan penuh dengan makanan. Dia bingung, karena dia tidak membawa pulang uang atau makanan. Dengan penuh keheranan, dia bertanya kepada istrinya, dari mana semua makanan ini datang?"
Istrinya menjawab, seorang tentara dari raja tempatmu kerja datang membawa semua ini sebagai upahmu selama 5 hari. Mendengar hal ini, Habib Ajami jatuh pingsan karena dia tahu bahwa dia sebenarnya tidak bekerja dimanapun. Dia kemudian mengaku kepada istrinya bahwa dia tidak bekerja, melainkan hanya duduk di masjid berdoa kepada Allah. Dia sangat malu karena Allah telah memberinya rezeki meskipun dia tidak melakukan pekerjaan apapun. Kisah ini menunjukkan bahwa ketika seseorang bertaubat dengan sungguh-sungguh, Allah akan membuka pintu rezeki dan memberinya jalan keluar dari kesulitan. Habib Ajami kemudian menjadi seorang yang sangat taat beribadah dan dicintai oleh Allah.